Oke bro, kembali lagi bersama kami, Boylan Bros. Di segmen kali ini, kami berbeda dari segmen sebelumnya yang ketawa-ketawa nggak jelas. Ini salah satunya. Kalau dengan saya, tidak ada kata-kata ketawa, tapi Oke. Hi, how are you? Oke, di segmen kali ini kita akan membahas tentang kuliah Online. bukan, kuliah online bro. Oke, saat ini kita akan mengutarakan dari teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa nih bro ya, yang merasa Mahasiswa. mahasiswa. Oke, kami akan mencoba menjawab pertanyaan seputar kuliah online. Dan pertanyaan ini sudah disiapkan oleh Bobby dan akan ditanyakan kepada kami, dan kami akan menjawab pertanyaannya yang saudara keluhkan. Oke, ikutin terus. Kalau yang saya rasakan adalah kurang efektif bro. Kenapa kurang efektif? Ya, karena kalau melalui media seperti aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, kitanya juga kurang berinteraksi dengan dosennya bro. Susah kita untuk menanya-nanyakan. Kadang kita dari sinyalnya jelek, jadi putus-putus. Jadi terkadang kitanya juga sulit untuk mencernanya bro. Jadi kurang dipahami kalau dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka. Oke, berarti kalau dari Mued lebih sulit untuk menangkap omongan dosen, berkata kan? Ya. Oke. Bagaimana dengan Bonar sendiri? Hi, how are you? Kalau menurut saya sih, kalau kuliah online dengan tatap muka itu bedanya tuh signifikan banget ya. Soalnya kalau kita kuliah biasa itu biasanya kalau pembagian materi dari dosen biasanya kan itu biasanya otak tuh bisa langsung menyerapkan apa yang kata dosen. Sedangkan kalau dari kuliah online terkadang jika dosen menyampaikan materi kadang terganggu, terhambat oleh jaringan sinyal dan listrik ya. Kita juga belum bisa mudah menangkap seperti kuliah biasanya enggak? Iya, soalnya kadang miskomunikasi. Banyak sekali miskomunikasi. Berarti karena kuliah online ini menghambat Bonar untuk cum laude ya? Kemudian sosial ya antar teman-teman di kampus juga sangat terasa. Kalau kuliah online sekarang lebih kayak ansos banget jadi rasanya gitu, kayak Iya, lebih kayak orang-orang aduh asu gitu. dari perbedaan antara teman-teman aja ya. perbedaan antara online itu sangat signifikan ya. Iya. Dari kebiasaan kita yang bertatap muka kan, bertemu dosen langsung, terus Iya, tidak ada interaksi secara Terus langsung lah, Iya. nyata itu kalau Langsung. saya. Kekurangan dulu ya. Ya, kekurangan dulu. Kekurangannya pertama nggak dapet jatah uang jajan, uang transport nggak dapet. Kedua, ya tadi nggak temu sama teman-teman gitu, nongkrong istirahat kampus itu kan saya. berinteraksi lah seperti Berinteraksi, tadi ya. saudara katakan. Kedua itu, ketiga kekurangannya itu kuota ya, masalah kuota nih. Kuota ini deres banget ini, makanya saya Oh, makanya akhir-akhir ini Bonar sering ke rumah Bobby ya? Oke. Kemudian listrik, kita kan nggak tahu nih kapan pemadaman terjadi di daerah rumah kita, jadi kadang itu sangat mengganggu dan kadang-kala juga dosen nggak percaya itu kalau kita harus kuota atau mati listriknya. Oke. Kelima, kekurangannya ini tugas yang berlebihan yang diberikan oleh dosen. Oh, tugas jadi menumpuk seperti itu. Setiap pertemuan pasti ada tugas, itu kelewatan sih sebenarnya. Sedangkan dari SOP dari kampus sendiri, tugas itu tidak diperbolehkan untuk memberatkan mahasiswa. Jadi ala kadar ya, maksudnya tugas harus ada tapi nggak harus memberatkan mahasiswa. Oke. Kalau keuntungan, Dosen Bonar, ingat namanya? Terus Bagaimana Bagaimana kalau kelebihannya, Bonar? Pak, tidak Pak. Kelebihan. Kalau kelebihannya kalau kuliah online ini enaknya bisa sambil tidur. Oh, lebih fleksibel seperti itu. Lebih fleksibel. Sambil mandi pun bisa, saya pernah sambil mandi. Sambil karaoke kan kadang-kadang. Matiin mute mic sama matiin kamera, mandi saya.
Goblok. Dari Muel? Saya akan menambahkannya sedikit saja. Kalau keluhan saya, kekurangan dari kuliah online ini, karena saya berasal dari kampus swasta dan yang sebagian teman saya adalah pekerja, mereka sangat mengeluhkan dengan namanya tugas. Begitu banyak tugas dari beberapa MK mata kuliah yang membebankan mereka, yang dimana mereka harus bekerja, pulang kerja ada beban lagi karena mereka pas waktu pas bekerja mereka sudah dibebani oleh pekerjaan. Pulang dari kerja mereka dibebani oleh tugas-tugas yang menumpuk. Saya merasakan itu. Mereka jadi tidak adanya rasa yang toleransi begitu dari pihak kampus, yang dimana tugasnya memang menumpuk benar. Setiap pertemuan memang ada tugas Sama buat aja. makalah. Tidak adanya toleransi buat teman-teman yang bekerja sampai larut malam terutamanya, bro. Mereka karena mereka mengeluhkan waktu istirahat mereka berkurang. Gitu sih kalau saya sih menyuarakan. Buat temen-temenmu berhenti kerja, fokus kerja. Kan ada waktu kamu kalau gitu. Kalau namanya kuliah swasta kan, Ya sih emang. kuliah swasta. Pokoknya pilih ya. Fokus. Hi, how are you? Kalau kelebihannya sih mungkin lebih membuat kita belajarnya lebih santai ya. Mungkin kita bisa kuliah sambil makan, sambil minum, sambil tiduran seperti teman saya tadi, sambil mandi. Tapi saya tidak pernah bro sambil mandi bro. Terbasah HP, ganti lagi, ya nggak? Hah? Kan ada sku. Oh. Oke, yang mau endorse HP bersama saya, nanti kita coba, oke? Kuliah online sambil mandi. Nanti kita ceburin. Udah tahu. HP siapa yang paling kuat? Kuat anti air? Nggak jelas. Ini sih lebih saya kan gimana ini sebenarnya? Saya kan kuliah nih sama kayak sekolah ya jatuhnya ya. Jadi pakai seragam gitu. Dan pakai seragam PNS. enggak. Rapi. Terus rapi. Ini enggak ada nih kumis. Potong rambut rapi. Nah itu sih yang ngeselin. Jadi harus rapi, harus pakai seragam walaupun kuliah online. Harus grooming katanya. Bahasa Inggrisnya itu grooming. Dandannya. Ya harus rapi lah gitu. Harusin rambut ya kan. Jadi waktu kalau kuliah online harus rapi. Harus rapi itu aja. Jas, meja kampus. Enggak. Ya kemeja. Tapi itu sering dicek ya tuh. Kalau walaupun kita tuh. Kadang ada dosen yang lalai juga ya. Soalnya dosennya sendiri nggak rapi. Dosen mana itu, Bon? Dosen saya. Dosen Bonar. Ingat namanya? Jadi kalau ada dosen yang mengecek grooming ya, namanya grooming itu sampai setengah badan kah atau sampai sepatu kah, sampai ujung kuku kah, gimana? Ada yang sampai ujung kuku, Sampai tapi ujung setengah kuku, badan. setengah badan. Berarti bawahnya sarung nggak apa-apa? Saya kemarin. Bang. Oke, kalau Muel sendiri? Kalau kebijakan dari kampus saya sih, kalau namanya tentang seragam, bebas pantas bro. Tidak seperti yang kampus Pak Bo tadi harus pakai seragam kampus. Grooming dan rapi sambil kuku dilihatin Pak. Yang penting kita intinya tuh kalau namanya kuliah online tuh, yang penting kita berpakaian bro. Iya lah pasti enggak. Pakaian itu. Aneh bu. Kalau berpakaian, berbahaya. Karena pakaian bukan kuliah online. Iya. Goblok! Kalau di kebijakan kampus saya sih, yang pertamanya berpakaian bebas pantas. Yang kedua, tugas udah online nih, kita kan udah online, tapi masih disuruh ngumpul tugas yang kita tulis, dipoto jadiin PDF, dikirim ke dosen, terus dikumpul lagi bentuk fisik yang kita tulis tadi ke kampus. Jadi dua kali kerja tuh bro. Buat apa kita ngadain kuliah online kalau harus masih mau ke kampus ngumpul tugas? Jadi Itu kebijakan dari kampus atau iya, dari kebijakan dosen? dari itu sorry ya, bukan kebijakan dari kampus tapi kebijakan dari dosen. Oh, Dari beberapa dosen. Mengumpulkan tugas ke kampus. Satu dosen Lebih lah. Setiap tugas. Bapak Siapa saja nama dosennya? yang melakukan hal itu, Bapak tahu nggak adanya kuliah online ini untuk apa Pak? Menghindari corona Pak ya? Menghindari kontak fisik. Nah, untuk apa? Bapak suruh mereka kumpul tugas. Pak, saya ikut emosi saya, Pak. Sabar. Teman saya ini, Pak. Ya,
Udah susah Pak kuliah online. Bapak tuh nggak kuliah, Pak. Sabar. Hah? Gimana caranya Bapak nggak kuliah bisa jadi dosen Pak? Oh, Hah? Oke. Siapa yang nggak kuliah? oh iya. Kawan kita. Kalau saya pertama beberapa dosen SOP yang telah diberikan oleh kampus Pak atau Bu, jangan memberikan tugas yang memberatkan mahasiswa, itu aja Pak. Sama jangan ngabsen aja Pak, udah ngabsen Bapak nginang, jangan Pak ya. Oke Pak. Kasih Pak. Bagaimana dengan saudara Muel? Bu dosen, bapak dosen, tolonglah jangan terlalu berlebihan buat tugasnya. Kami juga di rumah juga bukannya tidur aja, ada juga pekerjaan rumah. Bukan karena kuliah online kami tidak ada aktivitas di rumah tidur, bukan Pak. Kami juga karena kami di rumah, jadi kami bantu orang tua Pak beresin rumah. Yang sebelumnya kami kuliah bertatap muka, kami tidak beresin rumah, jadi kami beresin rumah. Jadi kami ada tanggung jawab tambahan Pak untuk beresin rumah. Belum lagi dengan pekerjaan kami, belum lagi pulang bekerja kami harus menghadapi mengerjakan tugas ke kampus lagi untuk mengirim tugas. Jadi keluhan saya itu saja. Jadi teman-teman ini suka Pak keluhannya Pak, curhat bersama-sama sesama mahasiswi Pak, curhat di grup yang sudah kami buat. Yang pasti tidak ada Bapak. Yang pasti tidak ada kalian. Itu aja Pak pesan-pesan dari kami. Oke. Di mana aja? Benar? Di sini. Satu lagi belum ketemu. Masih dicari. Saya tahu. Kita klarifikasi. Iya. Tato air lasso itu di sini Bro. Kanan ke kiri. Itu kita tahu. Nanti kita klarifikasi lagi. Di video selanjutnya. Jadi teman-teman harus ikutin video kami terus. Jadi intinya Jadi kita tidak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kan teman-teman nonton video Boylan cuma untuk tahu letak tato ada langsung. tato air lasso, oke? Yang gimana bisa cari sendiri di Google? Hah? Terima kasih yang sudah mengikuti Boylan Bros untuk mewakilkan suara dari teman-teman yang mengikuti Kulon. Semoga video kami ini bermanfaat buat teman-teman dan juga menghibur sedikit-sedikit buat teman-teman. Dan saya harap buat para dosen di seluruh Indonesia yang menonton video ini bisa diluluhkan lah hatinya diluluhkan Pak. hatinya, oke? Atau Bu, iya, jangan terlalu keras sama mahasiswa karena kami manusia dan manusia itu tidak sempurna. Hi, how are you? Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, di Like, di komen, dan di share. Di share mana? di grup keluarga. Oke bro, sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you next video. Adios. I know they hate me, cops trying to catch me. If I need help, nobody gon' save. Never only person I'm talking to lately. Rocking these